Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bu Wakil, Bapak Ibu dan Guru serta anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan aset yang ada di SMA Negeri 20 Palembang. Sebelum kita memulai diskusi, marilah kita dengarkan bersama-sama arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Selamat MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 20 Palembang yang kami sayangi, kami banggakan anakku sekalian SMA Negeri 20 Palembang kelas 11 ya, kelas 11. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Rasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka kegiatan diskusi tentang aset. Aset itu biasanya berupa barang, ya. Jadi nanti mungkin akan lebih jelas kalau Pak Yudi nanti akan menyampaikan dalam hal ini, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan dapat menambah wawasan kita selaku warga SMA Negeri 20 Palembang, ya. Dan dengan ini saya tidak bisa mengikuti terusnya karena harus ada pertemuan di SMA Sumsel, SMA Sumatera Selatan yang ada di Jakarta. Saya sudah terlambat ini dan banyak tamu sehingga tidak saya harus menunda dulu, dan mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa mendampingi, bisa mungkin mengikuti dalam hal ini, karena segala sesuatu itu yang paling utama adalah disiplin waktu, ya. Manusia tidak bisa mengatur waktu, misalnya itu akan menjadi berantakan, karena waktu itu yang paling utama. Ada dulu pepatah adalah waktu itu adalah uang. Nah, jadi kalau kalian ingin punya duit nantinya, walaupun tidak sekarang, kalau bisa mengatur waktu, insya Allah akan terbukti. Saya buktinya, ya. Jadi kan kalian, saya buktinya dalam situasi kondisi apapun. Disiplin waktu itu adalah penting, karena nanti Allah akan memberikan jalan. Kita tidak tahu kapan, tidak tahu dari mana. Yang jelas kita sudah punya niat. Kalau manusia sudah punya niat untuk dalam hal yang dia inginkan, insya Allah akan tercapai, ya. Dan saya juga memberikan semangat dengan anak sekalian untuk kita kuliah, untuk kita melanjutkan studi itu adalah punya semangat tentunya, ya. Sehingga nanti kalian akan mengerti tentang kehidupan itu yang akan datang, masa depan kalian terutama, ya. Saya sekolah dari SGU, Sekolah Guru Olahraga, saya biaya sendiri. Nah, jadi sampai ke S2-nya biaya sendiri. Saya pernah jadi kuli panggul di pasar 16. Dari Tongkang itu naik turun mengangkat beras 50-100 kilo. Zaman itu. Saya sekolah baru kelas 2 SGU. Jadi harus mencari nafkah sendiri, ya. Kos bayar sendiri, nyari makan kadang ya dibantu dari Ayu kakak saya. Kebetulan dia juga waktu itu punya usaha. Tapi saya tidak mau mengandalkan dalam hal itu. Nah, aset ini ada hubungannya, ya, karena manusia kalau dia sudah punya barang itu harus hati-hati dan harus dipelihara, jangan dibiarkan.
Sama di SMA Negeri 20 ini, kalian juga punya barang, punya aset. Meja kursi ini termasuk aset kan Pak Didi? Nah, apalagi ada papan tulis, ada lemari, nah itu harus dijaga. Ini saya perhatikan itu sudah coret-coretan, kayak anak SD. Nah, itu sudah bukan zamannya lagi. Dan ini yang seperti ini yang perlu kita berantas, ya, termasuk kalian yang jaga selaku siswa, siswi SMA Negeri 20. Ini zaman ini anak SD yang coret-coret ini. Anak SD pun bisa tahu ya, bisa mengerti bahwa itu bimbing, bahwa itu ini tidak boleh. Nah ini SMA 20 masih ada coret-coret itu. Nah, kan berarti pemikirannya masih bagaimana itu? Kolot atau ketinggalan? Atau dia ingin menunjukkan diri? Tidak perlu. Kalau ingin menunjukkan diri, tulisan itu bisa melalui puisi, bisa cerpen, ditulis, bercerita, mapping bisa tentang kehidupan. Jangan dicoretkan di dinding. Ini sudah merugikan sekolah, merusak pemandangan, manfaatnya tidak ada, ya. Nah ini termasuk aset dinding itu apalagi yang bisa dibuka tutup, yang di belakang ini aset. Kalau itu rusak, itu harus dibenerin. Dan kalau mau diganti harus ada laporan dan itu harus disimpan. Ya, nah, minta kalian nanti setelah kelas 12, kalau naik kelas, tolong dijaga ruangan kalian di mana dia tempat itu. Jangan dibiarkan seperti ini. Ini malu saya. Baru sekali masuk. Ini kemarin cuma saya lihat di situ tidak ada. Tak tahu dalamnya itu ada coret-coretan. Ya. Nah dengan ini, karena ini ada hubungannya dengan aset, saya harus cepat melihat dan cepat tanggap bahwa itu juga aset. Nah, karena yang menjaga tentunya ya kita, kalau bukan kita siapa lagi ketika itu ya. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan anak-anak sekalian, bahwasanya masa depan kalian masih panjang. Kalau sekarang ada banyak kuliah gratis Pak ya. Nah itu perlu kalian kejar. Jangan kamu berpandangan di sekitar rumah atau mungkin dengan temanmu. Malah justru teman itu diajak maju bagaimana kita kuliah. Nah, walaupun anak putri, kalian bisa punya semangat dalam hal itu. Apalagi kalau kalian tidak bisa dari kawan, ada 5, 10, bisa satu tempat kos, bisa mencari nafkah sendiri. Apa jalannya? Kalau zaman sekarang itu buat makanan jual, ya secara online, kan bisa. Bahkan ada yang menitipkan makanan di kantin yang belum ada, kira-kira kan bisa. Jadi kalau kalian kuliah jangan khawatir, ya. Kuliah itu nanti ada Allah akan memberikan seseorang yang bisa menolong kamu. Biasanya di situ ada teman atau orang yang mampu untuk membantu kalian. Biasanya ada. Atau kalian berusaha berjualan, kan bisa gantian. Semua pagi ini yang jualan ZA, besok sore nanti CD. Nah itu. Kalau online kan lebih enak. Jadi lebih enak. Bapak Ibu ini kan sudah alami semua. Nah, saya, ya, dan dulu mau berkoran, ngojek, biasa itu. Nah, jadi jangan malu, karena zaman sekarang ini kalau malu kita nggak bisa makan. Dalam arti kata kalau kita berbuat baik kemudian mencari nafkah yang halal, kalian malu lah itu susah. Karena itu halal kalau berjualan. Anak saya juga online berjualan barang-barang HP, kemudian CCTV, banyak macam. Karena dia sudah PNS nggak mau ya sudah, berarti dia mau bisnis, kan lebih enak. Jadi untuk pagi ini saya kira itu yang perlu Pak sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi aset ini nanti akan menambah wawasan bagi anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu tentunya untuk mengikuti ini dengan sebaik-baik mungkin sehingga nanti akan dapat hasilnya yang mungkin di situ menambah wawasan. Saya kira itu yang perlu Pak sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini apa yang kita sampaikan, apa yang Pak sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi satu gambaran bagi kalian bahwasanya manusia itu adalah perlu prinsip
adalah waktu yang paling utama. Jadi kalau kita telat waktu, bangun pagi, terlambat, kemudian kita tidak mau merubahnya, sampai kapan pun ya seperti itu. Kalau kata orang yang bangunnya kesiangan sudah didului, yang dipatok ayam dulu, kira-kira begitu. Nah, jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Pak Akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas saran dan sambutannya. Marilah kita tutup pembukaan ini dengan sama-sama melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita foto bersama dulu, nanti baru kita ke penjelasan teknis. Kami silakan, ada ibu-ibu siswa untuk ngambil seat, Pak. Ambil di belakang saja. Anak-anak juga silakan menyesuaikan. Di sini di belakang. Oh, di belakang. Kita duduk, kemudian anak-anak di belakang. Bapak ibu di belakang. Oke. Bergantung ya, motonya. Gantian ya. Ambil nak posisi nak di sebelah situ ada. Di pinggir-pinggir ya. Oke. Siswa apa ya? Tidak video Pak, tapi Oh itu ya? Sudah ada? Ya Pak. di sini sudah ada. Ya, ke depan semua. Coba yang tak dulu, minyak dulu nah, minyak. Dekat dulu. Agak dulu. Bukan pro, agak pro. Enggak apa-apa. Yang penting agak bunyi. Nah, baru. Sip. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini kamu mau ikut tak? Kamu mau ikut tak? Bergantian nak, dulu nak. Ya, kalau kau kepengen masuk. Iya. Nah, bergantian. Ya. Nah, situ. Literasi. Itu tidak. Geser. Coba dulu. Ya. Satu, dua, tiga, lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan kepada anak-anak, Bapak Ibu kembali ke tempat semula. Kita akan mulai caranya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas sambutannya. Silakan Pak Ibu. Sembari kita ini boleh menyantap snacknya dahulu, silakan. Ya, silakan dibuka snacknya sambil kita diskusi santai saja. Oke, sudah siap Pak Ridwan? Sudah. Kita ketiknya itu apa ya? Dan sudah. Apa? Gambar apa nih? Iya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Wakil Kepala Sekolah Nuneni selaku penyamping mutu, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini serta anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai aset, ya. Jadi aset ataupun modal. Jadi bahasa itu aset ataupun modal ini untuk kita di sekolah ini, silakan dibuka Pak. Next. Nah, ada 7, ya, ada 7 aset ataupun modal yang ada di sekolah ini. Yang pertama adalah modal manusia ataupun aset manusia. Yang kedua modal sosial. Yang ketiga fisik. Keempat politik. Yang kelima modal alam ataupun lingkungan. Yang keenam adalah modal agama atau budaya. Dan terakhir adalah modal finansial. Silakan next. Nah, jadi ada 7 aset yang akan kita bahas pada hari ini bersama anak-anak, Bapak Ibu dan guru dan perwakilan orang tua, ya, mengenai aset baik yang ada di dalam sekolah kita maupun yang di luar yang bisa akan kita gunakan untuk kegiatan
pembelajaran, ya, ataupun proses pembelajaran. Pertama adalah aset manusia. Apa itu aset manusia? Adalah sumber daya manusia yang mengacu pada individu-individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Jadi individu-individu yang terlibat dalam proses pendidikan itu aset manusia, ya. Kemudian yang kedua, aset sosial. Apa aset sosial? Merujuk pada jaringan hubungan norma, nilai, keterampilan sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, aset fisik. Aset fisik apa? Yaitu merujuk pada infrastruktur, bangunan, peralatan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Yang keempat adalah aset politik. Adalah sumber daya yang digunakan dalam konteks politik untuk memperoleh, mempertahankan atau memanfaatkan kekuasaan politik. Yang kelima, aset alam atau aset lingkungan, yakni merujuk pada sumber daya alam, lingkungan hidup yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan sosial. Kemudian yang keenam, aset agama atau budaya merujuk pada nilai, tradisi, keyakinan, praktik dari warisan spiritual yang terkait dengan agama, budaya suatu masyarakat. Dan terakhir adalah aset finansial. Aset finansial ini berkaitan dengan dana, ya, yang ada di sekolah. Oke, next. Nah, sekarang ini akan kita bahas, akan kita diskusikan. Ini tahu di. Oke, ini sudah saya siapkan mic-nya, ya, 2. Jadi silakan dihidupkan saja. Kita mulai dari yang pertama, aset ataupun modal manusia, ya. Itu saya contohkan satu baru, ya, yang ada di sekolah ini, yakni guru. Nah, ya, aset manusia yakni guru. Pemanfaatannya untuk apa guru ini? Guru dapat lebih mengembangkan nilai sehingga akan berdampak baik juga terhadap perkembangan instansi dan lingkungan sekitar. Coba dari Bapak Ibu, mungkin perwakilan orang tua ataupun siswa, selain guru, apa yang menjadi aset manusia di lingkungan sekolah kita? Silakan. Silakan Bu ini. Bu Rizky. Ya, silakan masuk. Menurut saya salah satunya itu teman sebaya, ya. Kalau dari siswa itu tutor senang sebaya. Jadi teman kalian itu bisa dijadikan aset kalian untuk belajar. Jadi teman yang sudah paham mengenai pembelajaran materi bisa dijadikan tempat teman kalian bertanya. Jadi aset itu bukan hanya guru, bisa juga teman yang sudah pintar, yang sudah menguasai untuk kalian belajar lebih aktif lagi. Oke, Bu Rizky menyampaikan teman sebaya. Oke, nanti dimasukkan Bu. Pak ini, Pak Ridwan, dimasukkan, ya. Silakan. Menurut saya aset sekolah itu bukan dari guru atau teman saja, juga penjaga sekolah. Oke, penjaga sekolah, ya. Jadi aset manusia itu yang ada di sekolah, penjaga sekolah atau satpam, ya. Nah, kayak kita ini siapa satpamnya? Pak Sahrif, ya. Nah, itu termasuk aset juga, Bu, ya. Kita mendapati satpam itu teman kemalingan mungkin, ya, susah gitu. Nah, buka pagar, ya. Nah, itu termasuk aset juga Pak satpam itu, ya. Oke, yang lain silakan dimasukkan Pak ini. Bang guru termasuk saya satpam 3. Apalagi kira-kira? Silakan. Bu, yakin? Aset untuk di Aset manusia yuk. aset manusia di sekolah itu yang pertama guru, kedua teman sebaya, ketiga satpam, dan untuk selanjutnya saya ini kan kepala sekolah. Oke, kepala sekolah, ya. Ya, kepala sekolah, ya. Masuk, ya, aset manusia, ya, yang ada di sekolah kita ini. Oke. Ada 4 itu, masih ada lagi atau tidak? Kira-kira? Apa? Ya, silakan disebutkan apa? Menurut saya orang tua juga berpengaruh. Oke, orang tua, ya. Jadi orang tua siswa itu berpengaruh juga terhadap perkembangan untuk dunia pendidikan khususnya di sekolah. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup mungkin untuk aset manusia? Masih ada lagi tidak dikira yang belum termasuk? Siswa. Nah, siswanya belum ada, ya. Siswa sendiri belum ada. Siswa, ya. Guru, siswa, kepala sekolah, satpam, orang tua. Ya, pegawai, boleh kita masukkan. Pegawai. Ya, teman sebaya tadi, ya. Oke. Cukup mungkin Pak ini, Pak Ridwan, ya. Kita lanjut next yang kedua. Sekarang modal sosial ataupun aset sosial. Nah, di situ ada
yakni hubungan masyarakat sekitar. Nah, itu ya, masyarakat atau lingkungan sekitar itu salah satu contohnya. Yakni dengan melibatkan masyarakat lingkungan sekitar itu bisa mempermudah pengawasan terhadap murid. Nah, coba apalagi Bapak Ibu untuk modal sosial ataupun aset sosial. Silakan yang ingin menyampaikan pendapat. Tadi dilihat dulu Pak Ridwan pengertiannya tadi. Aset sosial mungkin masih bingung kan? Apa itu aset sosial itu kan kalau di sekolah ini kan? Nah itu aset sosial itu Bapak Ibu dan anak sekalian merujuk pada jaringan hubungan norma nilai keterampilan sosial yang dimiliki individu atau kelompok dalam satu masyarakat. Artinya ada hubungan, ada kerjasama. Nah tadi kan kita dengan masyarakat aset sosialnya. Kira-kira apa lagi selain dengan masyarakat aset sosial yang ada di sekolah ini? Saya rasa orang tua tadi termasuk sosial. Orang tua, memang. Oke, kita masukkan orang tua. Silakan Pak Ridwan. Jadi hubungan dengan orang tua, aset sosial ya. Jadi yang dari hapus. Hubungan dengan orang tua. Oke, ada lagi mungkin dari anak-anak yang ingin mengusulkan tentang aset sosial, silakan. Organisasi ya, boleh organisasi apa misalnya? Oke, MPK ya, aset sosial artinya hubungan mungkin antara siswa dengan siswa itu ya. Organisasi, itu organisasi di dalam sekolah ya. Organisasi di dalam sekolah. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Masjid. Ini apa? Sekolah ada di sekitar sekolah yang. Oke, hubungan antara sekolah-sekolah yang ada di sekitar ya. Artinya lembaga ataupun sekolah yang ada di sekitar. Aset sosial. Lembaga atau sekolah yang ada di sekitar ya. Lembaga lain selain sekolah, perusahaan termasuk. Ya, boleh mungkin itu ya, lembaga lain ya. Ya, itu aset fisik nanti itu. Oke, cukup ya aset sosial. Oke, next kita lanjut. Pak ini Ridwan. Nah, sekarang aset fisik. Nah, ya aset fisik. Di sini saya contohkan yakni gedung yang sesuai dengan standar. Misalnya ruang kelas. Nah, yang ada di sekolah kita nih ya, perpustakaan, lab, kantin, ruang guru, kantin sekolah, UKS, perpustakaan. Nah, sekarang coba kita ingat lagi apa aset sosial, aset fisik yang ada di dalam yang belum termasuk. Kemudian aset fisik yang berada di luar yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya kalau di sekolah musola belum dimasukkan. Oke, musola belum masuk itu. Kalau di luar masjid tadi bisa jadi aset puskesmas. Oke, musola, kemudian puskesmas ya. Nah, itu contoh aset fisik yang bisa dimanfaatkan ya untuk kegiatan ataupun proses pembelajaran. Apalagi kira yang bentuknya fisik yang ada di Kito Kampus ini, baik yang di luar maupun yang di dalam. Dekatnya tempat pariwisata seperti Quran Al-Akbar. Oke, betul ya. Jadi Al-Quran Al-Akbar. Jadi sebagai tempat wisata ataupun pemahaman tentang Al-Quran ya. Al-Quran Al-Akbar masuk. Apalagi yang ada di depan kita ini, mana kamu tidak kelihatan? Ya, lapangan bola kaki ini yang berada di luar ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan olahraga dan sebagainya. Ya, apalagi kira-kira yang ada di kampus ini? Ada tidak sini anak pramuka di sini? Ada? Apa coba? Ya, bumi perkemahan itu tempat pembuatan karakter ya, karakter peserta didik untuk berkemah ya, kegiatan pramuka dan sebagainya. Coba apa lagi? Ada tidak yang kamu ingat? Yang ada di kampus ini? Itu juga ini apa? Gedung Al-Quran Akbar ya? Ya, Al-Quran Akbar dan sudah Bu. Ya, bumi perkemahan, lapangan sepak bola, tempat pariwisata tadi ya. Masih ada? Outbound? Oke, outbound di Raider 200. Kolam renang kali ya? Ya, kolam renang juga ada Pak Ridwan ya. Di Raider 200 ya boleh kita masukkan untuk aktivitas kegiatan pembelajaran. Oke, cukup ya fisik ya. Kita lanjut.
Lanjut, aset apa lagi Pak Ridwan? Aset politik ataupun modal politik. Contohnya ya, kerjasama dengan tadi sudah ya, Puskesmas, Babinsa. Ini yang berkaitan politik yang pengambil kebijakan. Coba kita apalagi kira aset politik ataupun modal politik yang berkaitan dengan pembuat kebijakan. Kerjasama dengan siapa misalnya? Ya, kerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, apalagi kira? Damkar, dinas pemadam kebakaran ya. Apalagi? Apa nak? Polsek tadi sudah loh. Nah ya, silakan. Mungkin dari Ibu Ira atau Ibu Sri ada nggak yang Ira? Yang sifatnya politik ini kan pengambil kebijakan artinya. Siapa? Telepon PT. Pasti kalau kita kan kita ada di kan. Ya PT. Boleh praktik. Ya itu ya. Boleh ya mengambil kebijakan ya, kerjasama dengan orang yang mengambil kebijakan. Oke. Oke, cukup Pak Ridwan ya. Kita lanjut. Yang kelima Pak. Nah sekarang aset ataupun modal lingkungan alam, baik yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Silakan. Yang depan para satpam itu ya. Apa sih namanya? Nah, hidroponik ya, hidroponik ya, ya hidroponik. Apalagi yang ada di dalam dulu boleh. Apalagi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tahu, Bu Mutia, mungkin aku lagi kira. Yang apa? Ada kita. Budaya, nah ya boleh lah. Budaya ikan lele. Yang ada kita di dalam ya, atau di luar yang bisa kita manfaatkan maksudnya itu apa? Budidaya ikan lele. Apa lagi lah? Ada nggak kita di kampus ini? Museum. Oke ya, Taman Purbakala Pak Ridwan. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ya, TPKS ya. Itu yang termasuk lingkungan ataupun alam. Pojok baca itu ya. Aset lingkungan itu masuk fisik lah itu. Fisik ya. Pokoknya berkaitan dengan alam ya. Kebun sekolah, ya kebunnya tentang sekolah lah ya. Di mana itu? Yang di luar ada nggak kira-kira? Dekat ya di luar yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kita belajar mengajar ya, proses belajar mengajar ada nggak? Yang berkaitan dengan alam. Di mana? Bukit Siguntang, jauh nian yang dekat kita baik. Iya, yang dekat sekolah. Maksudnya tuh cari kan di sini nah. Bukit Gandus ya. Saya memang Bukit Gandus ya. Ya biasanya di Gunung pernah kita ke situ belum pernah ya. Untuk kegiatan belajar mengajar, cek mengajar siswa ke situ maksudnya itu ya. Dan jadilah ya saya. Jadilah. Lanjut. Yang keenam, modal agama ataupun budaya, misalnya kegiatan keagamaan di jam ke-0 yang kita melaksanakan ngaji ya, sholat duha itu. Nah, apa lagi kira? Rohis ya. Masuk ke Pak itu rohis. Apa lagi tuh? Yasinan ya. Kultum itu. Apa lagi? PHBI ya, peringatan hari-hari besar ya. Itu modal agama kita ya. Ya, tadarus ngaji jadi lah ya. Kira-kira kalau yang di luar ada nggak? Yang di luar modal agama atau budayanya ada nggak? Oke, ikut serta lomba. Serta lomba ya. Masih ada? Habis ya? Pameran budaya. Ya, ikut pameran budaya boleh masuk ya.
pameran budaya baik yang di dalam kita ini ya maupun yang di luar ya. Oke, cukup ya. Yang terakhir. Nah, ini finansial. Nah, berkaitan dengan dana ya. Yang berkaitan dengan dana ini apa, Be? Pertama, dana BOS yang bisa digunakan untuk operasional kegiatan BOS, PSG, PSB ya. Nah, dana PSB, apalagi? Komite, apalagi? Dan lain-lain ya. Ada lagi kan? PIP boleh, bantuan PIP ya. Ya, PIP atau KIS ya. Masih ada lagi kira yang berkaitan dengan dana ini. Ini ya yang kamu jual sayur itu ya, sayur hidroponik itu ya, Bu Sri ya. Itu kan digunakan untuk apa duitnya itu, Bu Sri? Untuk nanam lagi ya. Ya, jadi kegiatan ini penjualan hidroponik. Ya, masih ada nggak kira yang berkaitan dengan anak? Cukup? Habis ya? Nah, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, itulah tadi ya diskusi kita mengenai aset ya yang ada di sekolah kita ada 7 dan sudah kita buat itu secara bersama-sama. Nanti ini akan kami sampaikan ya ke guru penggerak ya berkenaan dengan aset apa saja yang ada di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ridwan. Padanya saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada pagi hari ini kami telah melaksanakan bimbingan ataupun diskusi aset modal sekolah yang berada di dalam dan di luar lingkungan sekolah serta strategi pemanfaatannya. Oleh karena itu ya Allah, permudahkanlah jalan kami ya Allah, bantulah segala hajat-hajat kami ya Allah, karena Engkau lah yang maha kuasa, karena Engkau lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, juga guru-guru kami dan para terdahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ridwan atas doanya. Bapak Ibu serta anak sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas diskusi pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian, kami persilakan untuk aktivitasnya lagi, ke kelas ataupun istirahat, dan Bapak Ibu guru yang lain juga. Terima kasih.